Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang tokoh-tokoh Islam yang sudah kita mulai sejak beberapa bulan yang lalu dan sempat terhenti kajian ini di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mulai lagi dan kita akan membahas tentang salah satu pejuang tokoh kesatria ya, yang sangat dibanggakan di dalam Islam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Kajian tokoh ini masih berkisar atau masih berkaitan dengan generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf Az-Zuhri, yang dipanggil atau nama panggilannya itu Abu Ishaq, yang diistilahkan dengan kunyah. Kunyah, nama panggilan. Ya, kalau kita membaca sejarah atau biografi para sahabat, tabi'in, para ulama, itu selalu ketika membaca tentang nama-nama mereka atau tentang biografi mereka, itu selalu ada nama panggilan, hampir selalu ada. Ya, yang biasanya dimulai dengan kata Abu, kalau laki-laki Abu Fulan, kalau perempuan Ummu, yaitu nama panggilan, kunya namanya. Dan tradisi ini tradisi yang baik, mulai ada di zaman ya, sebelum diutusnya Nabi, dilestarikan di zaman Nabi dan sampai sekarang. Ya. Nama panggilan. Jadi kalau kita membaca biografi sahabat dan generasi setelahnya yang biasanya dimulai dengan Abu-Abu, ya Abu Fulan, itu biasanya bukan nama asli, tapi nama panggilannya. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama asli, itu nama panggilan. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas memang lebih dikenal dengan namanya, nama aslinya. Ada sahabat yang dikenal dengan nama panggilannya justru. Nama aslinya banyak orang nggak tahu. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri dan abu-abu yang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki nama panggilan Abu Ishaq. Dan beliau merupakan atau khal, saudara ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni pamannya Nabi dari pihak ibu. Dia lahir 23 tahun di Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan sahabat yang pertama kali atau mula-mula termasuk generasi yang pertama dalam memeluk agama Islam. Kalau bahasa Qur'annya as-sabiqunal awwalun, generasi pertama, orang-orang yang dianggap pertama-tama memeluk agama Islam. Ya, ada yang mengatakan beliau adalah orang yang ketiga, ada yang mengatakan beliau adalah orang yang keempat. Namun sepakat beliau minas sabiqin al awwalin, minas sabiqin al awwalin, termasuk generasi awal.
Ya, sabiqun al-awwal itu punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang masuk Islam di akhir-akhir. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam, ibunya yang sangat mencintai Sa'ad dan Sa'ad pun sangat mencintai ibunya. Ibunya ketika tahu anaknya masuk Islam, ibunya melakukan aksi protes dengan apa? Mogok makan. Jadi ibunya melarang Sa'ad bin Abi Waqqas tetap tidak bergeming, ya tetap komitmen dengan syahadatnya, tidak mau murtad, tidak mau membatalkan syahadatnya sekalipun ibunya melarang, ibunya pun mencari cara yang lain. Caranya apa? Mogok makan. Karena ibunya tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini cinta, sangat-sangat cinta kepada ibunya. Ibunya mogok makan ya dengan tujuan agar Sa'ad murtad dari agama barunya. Sa'ad mengatakan kepada ibunya, "Ya ummah, wahai ibuku, perlu Anda ketahui wahai ibuku, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, fakharajat nafsan, keluar satu persatu, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Saya tidak akan meninggalkan keimanan saya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi apa yang dilakukan oleh ibu ini sia-sia, percuma. Kalau jangankan mogok makan, ibu punya nyawa 100, satu persatu di hadapan saya keluar, saya tidak akan melepaskan akidah saya tidak akan melepaskan agama saya. Ya. Sampai ibunya pun suatu hari ya tetap mogok makan, tidak minum, pingsan akhirnya. Salah satu putranya, salah satu saudara yang bernama Imarah, kemudian memberinya minum dan memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanggil, ditunjukkan ini ibu sampai pingsan ini. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Ada riwayat yang menyebutkan turunnya ayat yang berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Waqqas dengan ibunya ini bukan terdapat di surat Al-Ankabut, namun terdapat di dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Ya. Ini antara ayat yang terdapat dalam surat Al-Ankabut atau ayat yang terdapat di dalam surat Luqman. Namun keduanya sama, artinya kedua ayat ini berbicara tentang masalah yang sama. Bahkan redaksinya pun hampir sama. Ya, kita baca terjemahannya dalam surat Al-Ankabut, ketika Sa'ad melihat ibunya pingsan, ya, Allah Azza wa Jalla memberikan arahan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kami bacakan terjemahannya, dan kami wajibkan manusia berbaik kepada kedua orang tuanya. Ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang tua itu memang harus diperlakukan dengan baik. Wajib diperlakukan dengan baik. Fardhu ainin, kewajiban bagi setiap individu. Namun kebajikan kita kepada kedua orang tua itu tidak boleh melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai meninggalkan agama Allah. Di dalam surat Al-Isra pun demikian. Dalam surat Luqman pun demikian. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya jahat akan memaksamu agar kamu berbuat syirik kepadaku, kepada Allah,
Maka kata Allah, "Fala tuti'huma." Jangan kamu ikuti perintah, keinginan kedua orang tuamu. Namun kata Allah, sekalipun mereka belum beriman, tidak beriman, memaksamu untuk keluar dari keimanan, kata Allah, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Tapi ingat, tetap pergaulan dengan mereka, komunikasi dengan mereka harus tetap dijaga dalam konteks yang ma'ruf. Berbuat baiklah kepada mereka sekalipun mereka tidak seagama, bahkan maksa untuk murtad. Itu bukan alasan kita tidak berbakti, bukan alasan kita menanggalkan perilaku bakti kepada kedua orang tua kita. Kata Allah, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Namun jangan karena mereka tidak seagama, bahkan memaksa, lalu kamu tidak berbuat baik. Pergauli mereka, temani mereka, hiduplah dengan cara yang baik bersama dengan mereka. Tapi Allah katakan, "Wala tuti'huma." Di dalam satu riwayat, ibunya saat itu tahu kalau agamanya, agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, agama Islam ini, agama yang menyuruh patuh untuk taat kepada orang tua, untuk patuh kepada kedua orang tua. Ibunya tahu, maka ibunya menggunakan, "Hei Sa'ad, bukankah agama menyuruh kamu untuk taat kepada orang tuamu? Sekarang saya perintahkan kamu untuk murtad dari agamamu." Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ini intinya ayat-ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya. Arahan Islam jelas, orang tua itu wajib diperlakukan dengan baik, mereka dimuliakan, namun ketika mereka memerintahkan dengan perintah yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, fala tuti'huma, jangan dipatuhi. Tapi ketidakpatuhan itu bukan berarti kita boleh melakukan tindakan buruk kepada kedua orang tua kita. Ya tidak patuh, namun lisan tetap dijaga, perilaku tetap dijaga. Lisan dan perilaku harus menunjukkan sikap hormat dan sikap bakti kepada kedua orang tua. Ya, ada satu kaidah penting yang harus kita fahami. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Al-Khaliq itu berada di atas. Dia pencipta. Makhluk di bawah. Ya, jangan menuhankan makhluk dan jangan memanusiakan Khaliq. Ya, perintah makhluk seperti perintah Tuhan kita anggap seperti perintah manusia biasa. Itu terbalik, pola pikir yang terbalik. Jadi saat menghadapi tantangan ketika memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama ya yang memanah dalam jihad fisabilillah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan kepada Sa'ad, "Irmi ya Sa'ad, panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Ya. Ini kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Ya, fidaka abi wa ummi, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Itu bukan kalimat untuk merendahkan, tapi kalimat yang menunjukkan bahwa menunjukkan tentang pembelaan, ya, tentang dukungan. Jadi bukan kalimat yang menunjukkan ketidakhormatan. Ada kalimat-kalimat yang dipakai oleh masyarakat tertentu itu terkadang menurut mereka itu biasa saja, tapi menurut masyarakat yang lain tidak biasa. Ini salah satu hal yang perlu kita fahami ketika kita membaca sebuah kebiasaan budaya di satu masyarakat. Jadi tolok ukurnya terkadang memang tolok ukur mereka, bukan tolok ukur kita. Nanti kita temukan kadang-kadang bahasa-bahasa yang menurut kita kurang pas. Ya, kok gini ya? Kok ngomong seperti ini ya? Ya, karena kita melihat dengan perspektif kita. Jadi perspektif mereka lain lagi.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, pernah memujinya. Kata Nabi, dia Sa'ad itu adalah khali. Khal itu paman dari pihak ibu. Ya, kalau dalam bahasa Arab paman itu istilah untuk paman itu dibedakan. Ya, ada dua istilah, ammun wa khalun. Kalau ammun itu paman dari pihak ayah. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan hadza ammi, ya, ini adalah pamanku, ya berarti saudaranya ayah. Tapi kalau hadza khali, ini adalah pamanku, paman dari pihak ibu. Ya, itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia enak, paman ya sudah. Tidak ada kecuali diberi tambahan ini paman dari pihak ibu dan lain sebagainya. Kata Nabi, hadza khali. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pamanku. Ya. Hendaklah kalian menunjukkan pamannya kepadaku. Ini bahasa pujian kepada seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan memang paman saudara ibunya. Kalau kita bangga biasanya terhadap anak kita akan mengatakan, iki lo anakku iki. Dokter, umpamanya. Dia seorang ilmuwan, anakku itu. Bahkan nggak ditanya, kita nyebut, oh itu anakku itu. Kenapa bangga kita? Ada kebanggaan. Tapi biasanya orang kalau nggak bangga, ya pura-pura nggak kenal, walaupun anaknya sendiri. Ada kasus kerusuhan, ya dilihat tuh anaknya sopo, diam dia. Bahkan pura-pura, udah tahu ya anaknya siapa ya. Karena memang dia tidak bangga, tapi ketika kita bangga, ini loh anakku. Kata paman Nabi, ini loh pamanku Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Entah apakah Nabi menyebutkan kalimat ini di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas atau tidak di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Nabi memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pujian di dalam Islam itu tergantung tujuannya dan juga melihat sisi orang yang dipuji. Tujuannya mulia. Kemudian orang yang dipuji pun akan merasa senang ya, atau bangga yang membuat dia terpacu untuk berbuat kebaikan, maka boleh kita puji. Ya. Kalau kita tidak melihat ada tujuan yang baik, tidak ada unsur edukasinya di situ, tidak untuk mendidik, maka jangan memuji-muji orang. Itu cara kita mengkompromikan antara larangan Nabi memuji orang lain dengan kebolehan bahkan perilaku Nabi memuji sahabat-sahabatnya. Jadi larangan itu dalam konteks ya seseorang dalam konteks merusak kepribadian atau menjatuhkan mental baik seseorang, merusak mental baik seseorang. Orang dipuji jadi sombong. Ya, itu maka haram pujian itu. Anda jangan memuji. Atau tujuannya tidak baik. Tujuannya bukan untuk edukasi, memuji untuk menjilat dalam tanda kutip, untuk basa-basi dan lain sebagainya, maka jangan dipuji. Jadi pujian itu harus ditempatkan di tempat yang benar. Kalau kita salah menempatkan, pujian itu justru akan merusak. Dia tidak akan membangun mental, membangun kebaikan, tapi justru akan merusak kebaikan. Maka itulah cara kita mengkompromikan antara hadis yang memuji dengan hadis yang memperbolehkan pujian dengan hadis yang tidak memperbolehkan pujian. Nabi memuji sahabat-sahabatnya. Ya. Tapi karena Nabi tahu pujian ini tujuannya apa, terus dampak baiknya untuk yang dipuji itu apa. Ya. Sama seperti kita perlu memuji anak-anak kita, peserta didik kita, murid-murid kita, ya itu perlu mendapatkan pujian, jangan hanya dimarahin terus. Tapi dipuji, kebaikannya dipuji. Tapi tujuannya memang untuk membangun kepercayaan diri, untuk meningkatkan kesadaran berbuat baik, ya untuk memperkuat mental baik mereka. Itu tujuan-tujuan yang baik. Di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah
mustajabnya doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mustajabnya doa ini bersumber dari doa Rasulullah SAW, di mana Nabi pernah berdoa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, ajib da'watahu wasdud ramyatahu. Ya Allah, kabulkanlah doanya saat ini bila ia berdoa kepadamu. Tepatkanlah ya, lemparan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, melempar anak panah, melempar tombak, sedit. Ya, jadikan anak panah yang dilempar itu tepat mengenai sasaran. Itu doa Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara sebab doa atau terkabulnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga dijelaskan di dalam satu riwayat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia meminta kepada Nabi, ya Allah, doakan saya agar saya memiliki doa yang mustajab. Agar saya memiliki doa yang mustajab. Nabi SAW menjawab, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab da'wah. Wahai Sa'ad, jaga makananmu, jaga makanan dan minumanmu. Artinya makanlah makanan yang halal, minumlah minuman yang halal, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, itu harus menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita. Yang kita jaga itu sumbernya dan juga zatnya, substansinya. Ya, kadang makanan itu halal, minuman ini air putih ini kan halal, apalagi ada sertifikasi MUI-nya. Namun bisa jadi menjadi haram buat saya kalau saya minum air mineral ini hasil dari mencuri. Ya. Hasil dari mencuri. Itu bisa jadi barang haram air putih ini. Itu sumber. Begitu pula kita jaga zatnya, materinya, unsurnya. Jangan sampai ada unsur-unsur yang haram di dalam makanan dan minuman kita. Kalau itu sudah kita jaga, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Bukan lagi insya Allah, pasti. Karena itulah janji Allah dan Rasulnya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini minta kepada Nabi dan dia jaga betul itu makanan dan minumannya. Kemudian di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini puncak dari keutamaan, Sa'ad bin Waqqas adalah minal mubasysyirina bil jannah. Termasuk sahabat yang mendapatkan jaminan ketika dia hidup, jaminan surga. Orang yang sudah diberi kabar gembira dengan surga semasa hidupnya, itu diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahu Akbar, ini sebuah keutamaan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa. Ya. Betapa nikmatnya, betapa besar karunia Allah kepada orang-orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tapi seperti yang sering saya sampaikan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat-sahabat ketika diberi jaminan masuk ke dalam surga, justru jaminan itu memacu mereka untuk lebih dekat kepada Allah. Memacu mereka untuk lebih taat kepada Allah. Memacu mereka untuk lebih menjauhi maksiat kepada Allah. Dicontohkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Jadi bukan berarti mendapatkan jaminan lalu kemudian dengan jaminan ini mereka lalu melonggarkan ketaatan. Semangat taat kepada Allah. Justru ketika mendapatkan jaminan, mereka seakan-akan seolah-olah mengatakan, ya Allah, kalau saya sudah dijamin dengan surga, saya akan buktikan
buktikan bahwa saya layak untuk mendapatkan surga ini. Dibuktikan dengan ibadah, perjuangan, ketaatan. Ya, itu bedanya mental sahabat dengan mental kita. Kita ini kalau sudah dapat jaminan sedikit ya sudah, biasanya longgar justru. Ya jangankan dapat jaminan, tidak dapat jaminan aja malas ibadahnya kok. Ya. Belum ada jaminan surga loh, belum ada jaminan bebas dari neraka. Sik malas. Maksiat ya na'udzubillah setiap hari kita lakukan. Ya. Jadi luar biasa memang kejernihan pikiran dan hati. Hal-hal seperti itu, pujian, jaminan bahkan itu tidak membuat mereka kemudian menyombongkan diri, tidak membuat mereka melemahkan semangat dalam terus mendekat kepada Allah, tapi mereka justru semakin bertambah dan bertambah. Ya, kita ingat bagaimana suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad SAW, ketika sholat di malam hari, kakinya bengkak, ya. Kemudian istri Nabi SAW beliau mengatakan, karena kasihan sebagai seorang istri wajar. Ya, Nabi itu sholat malam itu berdiri lama sekali. Di dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud, ada riwayat Hudzaifah, Nabi membaca apa di dalam satu rakaat? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ya. Kalau kita nggak mampu itu, nggak mampu, siapa yang bisa membaca seperti itu sekarang? Ya mungkin ada 1-2 orang. Seperti itu Nabi. Akhirnya Aisyah kasihan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, dosa-dosamu diampuni oleh Allah, baik yang akan datang atau yang lalu. Yakni ini ucapan Aisyah. Kalau seandainya engkau ya Rasulullah berbuat dosa, jadi jangan dianggap Nabi berbuat dosa sungguhan, tidak. Kalau seandainya engkau berbuat dosa, dosamu itu diampuni sama Allah. Dan bukan dosa yang lalu, dosa yang akan datang diampuni sama Allah. Ibadahmu kok seperti ini ya Allah. Jangan terlalu lama dalam berdiri dan melaksanakan sholat. Apa kata Nabi SAW? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya Allah. Artinya Nabi malu mendapatkan karunia, bukan harta, karunia kenabian, jaminan surga, wilayah dari Allah. Lalu Nabi tidak menjawab ya, pemberian Allah ini dengan ketaatan, malu. Syukur itu adalah ungkapan ketaatan kita kepada Allah. Syukur itu adalah optimalisasi potensi yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Kita salurkan potensi yang ada ini di jalan yang diridhai oleh Allah. Itulah makna dari syukur. Syukur itu bukan hanya sekadar ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah bagian dari syukur. Ya, namun itu harus didukung oleh keyakinan hati bahwa nikmat min Allah kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang diberi jaminan masuk ke dalam syurga. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, beliau termasuk sahabat yang mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Ya, sudah dijamin surga, tapi terus jihad fisabilillah. Ya, jihad dengan nyawanya, jihad dengan hartanya, bahkan beliau termasuk panglima perang yang memimpin pasukan perang ketika melawan pasukan Furs di zaman Umar bin Khattab yang dikenal dengan perang Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau termasuk panglima perangnya dan Allah memberikan kemenangan untuk umat Islam. Yaitu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat mulia ini, baik ya, kemuliaannya luar biasa, ketika pernah menjabat sebagai gubernur wilayah Irak. Ya, Irak sudah ditaklukkan. Kalau dulu di bawah kepemimpinan orang Persia, kemudian ditaklukkan di zaman Umar. Ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernurnya. Ternyata orang baik seperti ini difitnah.
Orang baik seperti ini difitnah. Penduduk Kufah, salah satu wilayah di Irak, itu mengadu kepada Sayyidina Umar. Ya, Umar sebagai khalifah pada saat itu. Dikatakan gubernur mereka ini tidak cakap dalam mengimami sholat. Tidak bisa sholat. Tidak bisa sholat. Ya. Karena memang gubernur, khalifah, apalagi khalifah, itu kalau di zaman keemasan Islam itu dipilih orang-orang, ya, pada zaman Nabi, pada zaman Khulafa Rasyidin, itu dipilih orang-orang yang berkompeten dan juga orang-orang yang memiliki pemahaman dan juga pengamalan agama yang baik. Ya, pemahaman dan pengamalan, ya, itu yang dipilih. Jadi tidak hanya mengerti tentang urusan politik, namun juga pemahaman dan pengamalan agamanya, terutama sholat, karena biasanya gubernur itu jadi imam sholat. Itu masih dalam zaman Khulafa Rasyidin masih seperti itu. Namun selepas zaman Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu sudah ukurannya mulai ukuran yang subjektif, ya. Ya, karena kekerabatan, karena ini dan itu. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia ini difitnah oleh penduduk Kufah. Coba Anda bayangkan itu, sahabat yang mulia, yang Masya Allah difitnah. Jadi kalau kita difitnah sama orang itu wajar. Ya. Kita ini kan tidak seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Difitnah tidak bisa sholat katanya. Dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Dan Umar bin Khattab ketika mendapatkan laporan, beliau selalu cross check terlebih dahulu, menverifikasi berita terlebih dahulu, tidak langsung percaya. Saat pun dipanggil, langsung dipanggil. Ya, kalau sekarang ya mungkin ya ada teknologi, kemajuan teknologi, orang bisa berkomunikasi langsung tanpa berada di satu tempat, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita bisa bertatap muka, hanya mukanya saja yang bertatap, tapi jasmani kita itu berada di lain tempat. Saat memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dikonfirmasi, benar enggak kamu enggak bisa sholat? Coba perlihatkan sholatmu. Diperlihatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ya Umar, saya tidak sholat kecuali seperti yang saya lihat Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Itulah sholat saya. Ya. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas menolak untuk diberi jabatan di Irak. Ya, dan memang Irak ini, ya, kita kalau membaca sejarah itu penduduknya memang bermasalah sebetulnya. Ya, dikenal walaupun tidak semua, tapi seringkali muncul pengkhianatan di situ, ya, sikap-sikap buruk dari masyarakat. Itu yang sering kita baca. Tapi bukan semua orang Irak seperti itu. Ketika saat kembali, saat tidak mau lagi ditugaskan di Irak. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah memimpin pasukan, ya, dalam perang Al-Madain. Dia pernah menyeberangi Sungai Efrat. Ketika mereka turun ke sungai dengan kendaraan tunggangan mereka, Sa'ad memerintahkan untuk membaca doa, yang artinya kami meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, cukuplah bagi kami sebagai wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Tidak ada daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Setelah itu mereka berjalan di atas laut dengan tunggangan mereka. Ya. Jika riwayat ini sahih, benar, ini adalah karomah. Dan karomah di dalam Islam bisa terjadi. Kita harus mengimani adanya karomah. Karomah itu sesuatu yang luar biasa, yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Tetapi karomah itu adalah pemberian dari Allah, bukan ilmu yang dipelajari, dan sifatnya biasanya hanya sekali dua kali. Ini untuk membedakan karomah dengan sihir atau dengan sulap, ya, atau dengan tindakan-tindakan mistis yang bertentangan dengan Islam.
Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau engkau melihat seseorang berjalan di atas air, maka jangan langsung mengatakan dia wali Allah, belum tentu. Tapi lihatlah komitmen dia dengan Islam, dengan Quran, dengan hadis. Lihatlah komitmennya. Ini karamah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi kemudian Sa'ad tidak melakukan hal yang seperti ini dalam peperangan yang lain. Jadi ini karamah itu terkadang datang tiba-tiba, ada ilham, ya, ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, ilham yang kemudian membuat seseorang itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini karamah yang dimiliki oleh wali-wali Allah. Wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar, ya. Orang yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar untuk dipilih menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab. Umar menunjuk orang-orang pilihan, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di antara keutamaan dan keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas, ikhwani wa akhwati fillah azzallahu wa iyyakum, ketika terjadi gejolak politik yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, maka Sa'ad pun menolak untuk ikut campur dan tidak mau mendengar berita-berita yang berkaitan dengan peperangan ini. Beliau menjaga kehormatan dirinya. Bahkan ketika ada menyodor pedang, "Hei Sa'ad, kenapa kamu tidak ikut terlibat?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Saya akan terlibat kalau saya punya pedang yang punya dua mata dan dua lisan yang mengatakan ini kafir, ini mukmin. Yang jelas. Tapi kalau seperti ini antar umat Islam, saya tidak mau ikut campur." Takut Sa'ad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting juga buat kita. Jangan menjadi pendukung dari konflik yang kita tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil, atau masih syubhat antar umat Islam. Justru kita menjadi penengah, kita menjadi perekat, bukan pemecah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau meriwayatkan 271 hadis dari Nabi SAW, dan pernah suatu hari beliau menghadapi penyakit yang berat sekali, sampai-sampai beliau merasa itu adalah penyakit yang membawa kepada kematiannya. Ketika dijenguk oleh Nabi, Nabi mendoakan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Itu doa Rasulullah SAW. Ya, pendek memang. Ya. Ini saya teringat dengan ketika kita menjenguk orang sakit, lalu kita mendoakan dengan doa Nabi, Allahumma shfi, Allahumma rabban nas, ya mudhibal ba'as ishfihi wa anta syafi, dan sebagainya. Sebagai doanya Nabi, dan doanya Nabi tidak terlalu panjang, itu kita ditegur, Ustaz kok doanya pendek Ustaz. Nah, kita ini terbiasa senang yang doa panjang-panjang, dikiranya kalau panjang itu lebih istimewa, belum tentu. Jadi Nabi mendoakan saat Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Hanya dengan kalimat Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Diulang 3 kali. Doa itu yang penting redaksinya benar, ketulusan, dan Anda menjaga diri dari perkara yang haram. Jadi tidak harus doa panjang-panjang. Akhirnya sekarang ini kita menjadi kebiasaan. Ada ini doanya panjang sekali. Kalau pendek ditegur. Kok pendek doanya? Ya. Kita biasanya lebih memperhatikan kuantitas daripada kualitas. Didoakan oleh Nabi, lalu Sa'ad pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berwasiat ini dan itu?" Ya, Nabi menjawab, memberikan jawaban-jawaban, sampai kemudian Nabi juga mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas agar usianya dipanjangkan oleh Allah, agar beliau bisa lebih banyak bermanfaat bagi umat. Dan Allah mengabulkan doa Nabi, Sa'ad pun diberi usia yang lumayan panjang. Ya. Beliau di akhir hayat kehilangan penglihatan mata, yakni buta, dan beliau meninggal di daerah Al-Aqiq yang berjarak sekitar 5 mil dari kota Madinah. Dan Sa'ad ini merupakan sahabat yang terakhir meninggal dari kalangan muhajirin, ya, yang terakhir meninggal dari kalangan muhajirin, meninggal tahun 55 Hijriah dalam usia 80 tahun. Dan beliau dikuburkan di Baqi'. Insya Allah ini pendapat yang benar. Sa'ad bin Abi Waqqas dikuburkan di Baqi'.
Ada sebagian yang mengatakan Sa'ad bin Waqqas dikuburkan di Cina. Tapi insya Allah menurut Dr. Amin Asy-Syarqawi, beliau dikuburkan di Baqi'. Ini tentang Sa'ad bin Waqqas, dan beliau termasuk salah satu sahabat yang kaya raya. Atau dengan kata lain sahabat yang hartawan, yang diberi kabar gembira dengan syurga. Apa yang bisa kita ambil? Ya, pelajarannya dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya tentunya yang pertama adalah yang bisa kita teladani adalah bagaimana perjuangan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau berjuang dengan harta, beliau berjuang dengan jiwanya, betul-betul komitmen dengan Islam. Beliau berasal dari kalangan bangsawan, ya, bukan orang nggak punya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini bangsawan Quraisy. Beliau masuk Islam, kemudian beliau berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita lihat juga bagaimana sikap hati-hati Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menyikapi problem politik, konflik politik yang terjadi terutama di antara umat Islam. Dan ini penting sekali ikhwani wa akhwati fillah, karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman itu adalah bersaudara, perbaiki. Fa aslih, maka kita harus menjadi muslih, orang yang memperbaiki, penengah. Bukan menjadi orang-orang yang justru memicu konflik, perseteruan, ketegangan di antara umat Islam. Tirulah bagaimana salafus saleh dalam menjalankan agama ini, dalam hidup bermasyarakat, itu mereka selalu berupaya untuk menyatukan. Ya. Jadi kalau kita ingin meniru mereka, jangan menjadi sumber konflik, sumber perpecahan. Jangan kemudian kita senang dengan perpecahan ini, apalagi mengobarkan api perpecahan. Ya. Kalau dalam konteks sekarang itu bukan perang dalam arti perang fisik, tapi perang pemikiran di antara umat Islam, ya. Ada orang-orang yang senang mengambil fatwa ulama ini untuk menghantam ulama itu. Mengambil fatwa ulama ini untuk menjelek-jelekkan ulama itu. Itu saya kira adalah perilaku, mohon maaf, itu adalah perilaku syaitan. Syaitan itu senang memecah belah. Maka jangan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ya, jangan sampai kita berbuat seperti itu. Wallahu a'lam. Dan beliau Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang sangat dermawan, kaya yang dermawan. Ya, kita silakan menjadi orang kaya, berupaya menjadi orang kaya, tapi dengan niat kita jadikan kekayaan kita justru untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih kepada Ustaz Tisa atas ilmu yang telah diberikan. Saatnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Ini ada satu pertanyaan, Ustaz, dari Ibu Ina Alamudi. Pertanyaannya adalah, saya seorang ibu yang sering kepikiran masa depan anak. Seperti apa iman mereka, ibadah mereka, keamanan hidup mereka, dan keselamatan mereka. Dan saya sering takut sekali, terutama setelah selesai baca-baca berita tentang kabar dunia di sosmed. Apa nasihat untuk saya, Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Ya, ini merupakan tanggung jawab orang tua. Ya, kita punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu seringkali menghadirkan kekhawatiran. Ya, kekhawatiran, dan itu sesuatu yang memang harus ada. Maka kekhawatiran itu harus kita ikuti dengan langkah-langkah yang disyariatkan, ya, dalam mendidik putra-putri kita. Yang pertama, untuk kita semua, terus jangan melepaskan doa. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan keturunan yang baik, anak-anak putra-putri yang baik. Kemudian Allah menjaga keimanan putra-putri kita, terus kita minta kepada Allah. Ya. Di dalam sholat kita, di luar sholat kita, ya, ada doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alli muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alli muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Ya, dan doa-doa yang diajarkan. Terus kita berdoa kepada Allah. Tidak bisa doa dengan bahasa Arab atau tidak bisa doa dari Al-Quran, Sunnah. Kita minta kepada Allah dengan bahasa kita. Intinya doa. Yang kedua adalah upaya untuk memberi pemahaman yang baik, pemahaman agama yang baik kepada putra-putri kita. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga keimanannya, menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya, menjaga fisiknya, menjaga mentalnya. Bagaimana caranya? Orang tua harus menjadi teladan di dalam rumah tangga. Nah, itu salah satu langkah kita untuk menjaga keimanan anak kita. Jadi doa itu harus, namun harus diikuti dengan langkah-langkah yang konkret. Doa itu mengetuk pintu langit. Tapi Allah menyuruh kita, hei kamu juga berbuat. Kita beri pemahaman yang baik tentang agama, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Dan pemahaman ini butuh keteladanan. Orang tua harus menjadi teladan. Ya, ibu, ketika kita ingin anak-anak kita itu menjadi ahli Al-Quran, ya orang tuanya harus jadi ahli Al-Quran. Kita ingin anak-anak kita sopan, baik perilakunya, tutur katanya, ya orang tuanya harus baik perilakunya, tutur katanya. Kita ingin anak kita semangat dalam menuntut ilmu agama, ya orang tuanya menunjukkan semangat untuk menuntut ilmu agama. Keteladanan itu sangat-sangat penting. Ya, kalau kita memberi nasihat namun tidak ada keteladanan, itu nasihat itu tidak akan berbekas di hati anak-anak kita. Kemudian kita berupaya dengan langkah yang lain, yaitu menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang memang mengajarkan akidah, ibadah, akhlak. Ya, kita sekolahkan mereka di sekolah-sekolah tersebut. Itu bagian dari ikhtiar kita. Ya, jadi di rumah kita jaga, kita membentuk lingkungan yang islami. Di luar karena sudah tidak dalam kontrol kita, kita juga mencari lingkungan-lingkungan termasuk lingkungan sekolah yang islami. Itu pula kalau bisa kita juga mencari lingkungan hidup yang islami, kalau bisa. Jadi lingkungan, pengkondisian lingkungan itu kita kondisikan agar mendukung perkembangan iman mereka. Ya. Jadi lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, itu kita ikhtiar. Walaupun terkadang kita tidak menemukan lingkungan yang 100% baik. Apalagi sekarang ini ya susah memang mencari lingkungan yang steril dari kemaksiatan, dari kedurhakaan dan lain sebagainya. Cuma ikhtiar, itulah pentingnya doa. Doa diikuti dengan ikhtiar, insya Allah akan memberikan jalan. Ya, jadi langkah-langkah itu hendaknya kita lakukan. Itu jadi sekarang kita dorong anak-anak kita untuk belajar agama, ya, belajar akidah, belajar akhlak, dan kita dorong untuk diamalkan. Kita kondisikan lingkungan hidup mereka. Wallahu alam bissawab. Oke, sekarang menuju pertanyaan selanjutnya dari Arlin. Afwan Ustaz, teladan dari Rasulullah dan para sahabat tidak kurang, bahkan begitu banyak. Namun di era kekinian teladan-teladan tersebut sepertinya tidak dipanuti, bahkan oleh para yang mengaku ulama. Menyedihkan. Bagaimana sikap kita, Ustadz? Syukron. Ya, sikapnya jangan diikuti yang nggak baik. Ya. Yang nggak baik jangan diikuti. Ada ulama. Tidak semua orang yang dipanggil ulama baik. Betul, memang betul. Sekarang ini ya harus selektif. Tidak semua orang yang belajar agama itu memberikan keteladanan yang baik. Tidak semua. Kita harus kritis terus terang. Harus itu. Ya bagaimana? Ya jangan diikuti. Ikuti orang-orang yang baik, ulama-ulama yang memiliki ilmu dan mengamalkan. Saya selalu mengatakan pemahaman dan pengamalan. Ya. Tapi pemahaman dulu. Kalau kita pengamalan agama tanpa pemahaman, akhirnya ngawur cara beragama kita. Jadi pemahaman, pengamalan. Ulama-ulama yang punya pemahaman yang baik dan kita lihat amalnya, ya kita lihat perilakunya, itulah yang kita contoh. Dan disinilah pentingnya kita selalu membaca kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya. Itu yang kita jadikan tolok ukur untuk menilai.
Ya, jadi kita baca. Kalau kita membaca, banyak membaca, mendengar keteladanan-keteladanan yang baik, insya Allah tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Memang problem kita bukan hanya sekarang, dari dulu itu. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu juga mengingatkan, beliau membagi ulama itu ada ulama yang baik, ada ulama as-su, ulama yang buruk. Ya, ulama dipanggil ulama, tapi perilakunya perilaku su, perilaku buruk. Itulah pentingnya apa? Kita terus belajar, membaca, belajar dari ahlinya, dari ulama yang baik. Ya, insya Allah kita akan menjaga, membentengi diri kita. Wallahu alam bisawab. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Umu Aisyah dari Sidoarjo. Pertanyaannya yaitu, seorang wanita telah masuk Islam dan hidup bersama keluarganya yang non-Islam. Mereka sekarang tidak menentang keislamannya. Dia telah berusaha sekuat tenaga mendakwai mereka dengan berbagai cara. Akan tetapi tidak ada hasilnya. Bagaimana bermuamalah dengan mereka sementara mereka masih dalam kesesatan? Apa tetap disambung atau diputus hubungan dengan mereka? Syukran. Afwan. Tadi apa, keluarga? Bersama keluarga yang non-Islam. Jadi ada wanita yang masuk Islam dan hidup bersama keluarga yang non-Islam. Ya. Terus mereka sekarang tidak menentang keislamannya. Dia telah berusaha sekuat tenaga mendakwai mereka dengan berbagai cara. Akan tetapi tidak ada hasilnya. Bagaimana bermuamalah dengan mereka sementara mereka masih ada dalam kesesatan? Iya, jadi seorang yang sudah memeluk agama Islam, lalu ada saudaranya, anggota keluarganya yang belum memeluk agama Islam, itu tetap kita menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Ya, karena Islam tidak kemudian Islam itu tidak menyuruh kita berbuat baik hanya kepada orang Islam, kepada siapapun, apalagi keluarga kita, kawan kita, teman kita. Kalau mereka belum mendapatkan hidayah, ya kita berupaya untuk menyadarkan mereka. Kita berupaya untuk memberi hidayah dalam arti hidayah lisan dan perbuatan. Artinya kita memberi nasihat. Ya, kalau kita tidak mampu memberi nasihat, minimal tunjukkan kebajikan dalam diri kita. Ya, ini peluang besar untuk kita mendapatkan fadilah dari pahala berdakwah di jalan Allah. Ya, justru kita harus senantiasa memperbaiki diri, memperlihatkan Islam yang baik kepada orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Ada ungkapan yang mengatakan orang di luar Islam itu mereka tidak membaca Al-Quran. Dan mereka tidak akan baca Al-Quran, bukan kitab suci mereka. Namun yang mereka baca adalah perilaku kalian, perilaku kita. Mereka mengerti Islam dari perilaku kita. Maka tunjukkan perilaku Islami terhadap orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Tetap sambung hubungan dengan mereka. Sambung itu dalam rangka apa? Mengajak mereka kepada kebajikan. Ya, kita menyambung hubungan, tetap menjaga diri. Ya, menjaga diri agar keimanan kita itu terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Masjid Zikrullah. Assalamualaikum Ustadz. Mohon diulang doa Rasulullah untuk Sa'ad bin Abi Waqqas saat sakit. Jazakumullah khair. Dari Nurul Hidayah dari Surabaya. Jadi doanya Nabi itu Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Ishfi itu sembuhkan. Jadi ya Allah sembuhkan Sa'ad. Itu aja. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'ad, diulang 3 kali oleh Nabi. Itu salah satu doa Nabi kepada orang sakit. Ada doa yang lain. Itu bisa Anda baca di dalam kitab kumpulan zikir dan doa. Ya, ada buku Hisnul Muslim, itu saya kira penting untuk dimiliki dan tentu dipelajari. Hisnul Muslim karya Dr. Sa'ad Al-Qahtani. Ya, Sa'ad Al-Qahtani kalau tidak salah ya. Itu Hisnul Muslim. Kalau doanya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Allahumma ishfi. Allahumma ishfi. Ya, atau bisa kita baca Allahumma shfi. Ya Allah sembuhkan. Ishfi itu sembuhkan. Sa'ad. Wallahu alam bisawab. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.